Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidupmu nggak ada artinya karena lihat orang lain seolah-olah punya segalanya? Kayak mereka selalu happy, sukses, dan terlihat sempurna. Sementara kita masih berjuang dengan kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kita bakal ngobrol tentang kenapa sih kita sering banget membandingkan diri kita dengan orang lain, dan yang lebih penting, gimana sih caranya kita bisa berhenti melakukan kebiasaan yang merugikan ini. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Comparison, Unfair Matrix, dan Illusion of Perfection. Perbandingan adalah kebiasaan umum yang sering dilakukan sama banyak orang, di mana kita cenderung mengukur diri kita dengan pencapaian atau kehidupan orang lain. Ini adalah sifat manusia yang wajar, tapi seringkali kita nggak nyadar seberapa merugikannya hal ini. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita sering melihat hanya dari satu sisi, tanpa mempertimbangkan konteks dan perjalanan hidup masing-masing. Akibatnya, kita biasa ngerasa nggak cukup baik atau gagal hanya karena merasa ketinggalan dibanding sama orang lain. Salah satu masalah utama dalam perbandingan adalah kita sering membandingkan momen terburuk kita dengan momen terbaik orang lain. Misalnya, saat kita merasa down atau lagi ngalamin kegagalan, terus kita buka sosmed dan ngeliat teman-teman kita liburan, ngerayain hasil pencapaian atau kelihatan bahagia. Padahal, mereka juga pasti punya tantangan dan momen sulit dalam hidup mereka yang gak mereka tunjukin. Ini ngebuat perbandingan yang kita lakuin kerasa sangat gak adil dan ngebuat kita semakin kejebak dalam perasaan rendah diri. Media sosial sering banget nyiptain yang namanya ilusi kesempurnaan dan itu gak realistis. Banyak orang cuma ngebagiin momen-momen terbaik dalam hidup mereka, sehingga kita terjebak dalam anggapan bahwa kehidupan mereka sempurna. Padahal, kenyataan jauh lebih kompleks. Ketika kita terus-menerus terpapar pada gambaran ideal akan kesempurnaan yang ditampilkan sosial media ini, kita bisa jadi ngerasa kurang berharga dan gak puas dengan apa yang kita miliki. Hal ini dapat memicu rasa cemas dan stres yang gak perlu. Sehingga, penting bagi kita buat menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik dan tantangan tersendiri. Membandingkan diri sendiri secara terus-menerus bisa menimbulkan masalah besar terkait kesehatan mental, seperti penurunan tingkat percaya diri atau low self-esteem, gangguan kecemasan atau anxiety disorder, dan depresi. Selain itu, perbandingan ini juga menguras waktu yang berharga yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan pribadi, membuat kita semakin terisolasi dan berpotensi memicu drama-drama yang gak perlu. Masalah yang ditimbulkan. Sering banget bandingin diri sendiri sama orang lain tuh bikin mental kita jadi kena. Salah satu dampaknya, rasa percaya diri turun drastis. Pas kita terus-terusan ngeliat hidup sempurna orang lain, kita jadi gampang banget ngerasa nggak cukup baik. Lama-lama, perasaan ini bisa bikin kita stres, cemas, bahkan depresi. Menurut WHO, depresi adalah salah satu masalah mental paling umum di dunia. Dan ternyata, makin parah gara-gara tekanan sosial dan kebiasaan banding-bandingin diri ini. Selain ngeganggu mental, kebiasaan bandingin diri juga buang-buang waktu. Coba dipikir, berapa jam sehari kita habisin buat scroll media sosial, ngestok pencapaian orang lain, atau cuma sekedar iri sama mereka. Padahal, kalau waktu itu kita pakai buat hal yang lebih produktif, kayak belajar skill baru, olahraga, atau ngembangin hobi, hidup kita pasti lebih bermakna. Penelitian bahkan bilang, terlalu banyak main media sosial bisa bikin produktivitas turun dan bikin kita kecanduan teknologi. Jadi, sadar yuk, waktu itu tuh berharga banget. Nggak cuma berdampak ke diri sendiri. Kebiasaan ini juga bikin hubungan kita sama orang lain jadi renggang. Kalau kita fokus sama apa yang orang lain punya, kita jadi cenderung menarik diri karena ngerasa minder atau iri. Ujung-ujungnya, muncul drama-drama yang sebenarnya nggak penting. Contohnya, ngelihat temen liburan ke tempat keren, terus kita malah jadi kepikiran banget dan sibuk nanya-nanya detailnya. Padahal, kita sendiri nggak merencanakan apa-apa. Interaksi kayak gini malah bikin kita makin jauh dari mereka. Cara berhenti ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Udah deh, stop bandingin diri sama orang lain. Yuk mulai bandingin diri kita sama versi kita yang dulu aja. Coba lihat, udah sejauh apa kita ngelangkah. Sekecil apapun progresnya, itu tetap pencapaian yang layak dirayakan loh. Ingat, perjalanan hidup setiap orang itu tuh beda-beda. Dan yang penting adalah gimana kita terus maju dari titik awal kita. Daripada ngerasa minder sama pencapaian orang lain, kenapa nggak nyoba belajar dari mereka? Lihat apa yang bisa kita tiru atau jadikan motivasi.
Siapa tahu, ide-ide mereka malah bisa bantu kita bikin langkah baru yang lebih seru untuk hidup kita sendiri. Kalau kita ubah cara pandang kita kayak gini, bukannya tertekan, kita justru jadi lebih semangat buat maju. Punya kebiasaan bersyukur itu juga powerful banget loh. Cobain deh, bikin daftar hal-hal yang bikin kamu bersyukur. Hal kecil, hal besar, semuanya dihitung. Dengan begini, fokus kita akan beralih dari apa yang kurang jadi apa yang udah ada. Dan percaya deh, rasa syukur itu tuh nggak cuma bisa bikin hati kita lebih adem, tapi juga bikin kita sadar kalau hidup kita tuh sebenarnya berharga banget, tanpa perlu ngebanding-bandingin sama orang lain. Tapi kalau kamu masih butuh gimana practical step buat berhenti ngebandingin diri sendiri sama orang lain, ini ada beberapa tipsnya. Sekarang, mari kita fokus pada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang pertama, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran. Cobalah untuk mengenali saat-saat ketika kamu mulai membandingkan diri kamu dengan orang lain. Apakah itu saat melihat postingan di media sosial atau saat ngobrol sama teman. Begitu kamu menyadari pikiran tersebut, alihkan perhatianmu ke hal-hal positif tentang dirimu sendiri. Ingatkan dirimu bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda dan gak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Ya, cuma beda aja. Yang kedua, pertimbangkan untuk membatasi konsumsi media sosialmu. Jika kamu merasa tertekan setelah melihat postingan orang lain, mungkin sudah saatnya untuk mengambil jeda dari media sosial. Kamu bisa mengatur waktu untuk tidak membuka aplikasi tertentu atau mengkurasi feed-mu dengan mengikuti akun-akun yang memberikan inspirasi positif dan motivasi. Dengan begitu, kamu akan lebih terpapar pada konten yang mendukung perjalananmu dan mengurangi perasaan negatif yang muncul dari perbandingan. Terakhir, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk refleksi diri secara rutin. Cobalah hal-hal kayak nulis jurnal atau meditasi. Ini adalah cara yang bagus untuk menghargai perjalanan unikmu dan memahami apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Dengan merefleksikan pengalaman dan pencapaianmu, kamu akan lebih mampu untuk menghargai dirimu sendiri dan melihat betapa jauhnya kamu udah ngelangkah. Jadi, mari kita mulai menerapkan langkah-langkah ini dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat ya, setiap orang punya timeline perjuangannya sendiri, dan gak ada yang sempurna. Kita semua ngejalani perjalanan yang berbeda, dan itu adalah hal yang indah. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pencapaian orang lain. Jadi, mari kita terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita tanpa merasa tertekan oleh standar orang lain. Setiap langkah kecil menuju pengembangan diri adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Aku ngajakin kalian semua buat share pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana cara kalian mengatasi perasaan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dan selalu ingat untuk mencintai diri sendiri. Ingat ya, kamu cukup seperti dirimu sekarang. Mari kita jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta terhadap diri sendiri.